biar dia bisa ganti itu gimana? Ya itu tadi, tak ada kan ya, tentu dia kan. Kalau dia ada aset, ya itulah kita bisa sitanya itu melalui pengadilan. Nah Pak, kalau misalnya ada orang yang saat ini membutuhkan bantuan hukum, Ya. Pradi itu ada nggak sih mungkin bantuan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu gitu? Kalau dia utangnya ini dia lemparkan ke medsos, kan? Itu kan udah pencemaran nama baik. Tapi kalau misalnya namanya disensor? Hai, hello, welcome back to UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang akan berbagi informasi, ilmu, dan juga cerita pengalaman hidup ya. Baik. Hari ini ada Pak Iwan Kesuma Putra. Halo Pak Iwan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak karena hari ini udah hadir di perbincangan kita pagi ini ya Pak. Ya, sama-sama. Tapi gimana nih Pak, sekarang lagi sibuk apa? Sibuk biasa aktivitas sehari-hari, nangani kasus, ya semacam itulah. Nah jadi kalau misalnya ini nih banyak yang belum tahu kalau Pak Iwan ini adalah Ketua Pradi Tanjung Pinang ya? Ya benar. Nah Ketua Betul. Pradi Tanjung Pinang, Pradi Tanjung Pinang itu singkatan apa? Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah tapi kan gini Pak, mungkin banyak orang-orang yang udah tahu Pradi, tapi belum tahu nih sebenarnya Pradi ini organisasi apa sih, terus juga fokus utamanya di apa sih gitu. Baik. Jadi gini, Pradi itu adalah salah satu organisasi profesi. Nah, dalam hal ini profesi advokat atau pengacara. Nah, inilah namanya Perhimpunan Advokat Indonesia. Oke, jadi Pradi itu anggota-anggotanya tuh adalah advokat ya? Benar. Oke. Nah kalau advokat itu apakah S1 hukum itu bisa disebut advokat atau gimana tuh? Jadi gini, kalau mau syarat-syarat untuk menjadi advokat itu haruslah S1 hukum. Oke. Itu persyaratannya. Kemudian harus mengikuti ujian pendidikan dulu. Pendidikan PKPA namanya. Nah, setelah pendidikan ada magang 2 tahun, kemudian baru ujian. Setelah ujian pun belum dapat dia beracara kalau lulus. Setelah dia disumpah, disumpah oleh pengadilan tinggi dan dilantik oleh organisasi advokat, maka itulah baru resmi dia dapat dikatakan advokat. Oh, jadi dia harus lulusan S1 hukum, Ya, terus benar. nanti ngambil profesi gitu ya? Iya. Ngambil profesi, baru setelahnya bisa menjadi seorang advokat. Iya. Berarti dulu Pak, Tunggu dulu. Tidak selain hukum ada juga fakultas syariah. Syariah boleh. Karena dia ada pendidikan hukum. Oh, yang fakultas syariah tapi harus hukum juga ya basicnya ya. Nah kalau Pak Iwan dulu, Islam tuh kalau syariah. berarti dulu kalau Pak Iwan sendiri juga mengikuti rentetan tadi sampai akhirnya bisa jadi advokat. Ya, cuma masa saya dulu, masa jadul dulu, zaman dahulu. Oh beda caranya, Beda emang kalau gimana? dulu itu memang lebih ketat lagi. Kita ujian praktek di pengadilan tinggi. Kemudian kalau untuk mendapat, itu pengacara. Kalau untuk mendapatkan advokat harus ada SK Menteri. Emang dengan advokat sama pengacara beda? Sekarang sudah sejak adanya Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu nama pengacara disamakan dengan advokat. Tapi dulu sempat beda artinya. Ya, dulu sebelum ada undang-undang advokat beda. Tapi Advokat dengan pengacara. kita flashback sedikit ya sebelum ada undang-undang itu, pada akhirnya advokat sama pengacara itu beda. Emang apa yang membedakan antara dua hal Itu ini? tadi pengacara mendapat SK dari pengadilan tinggi setelah disumpah oleh pengadilan tinggi setempat. Kalau advokat itu ada keputusan menteri. Ada SK dari menteri. Jadi kalau advokat dari SK Menteri,
Kalau pengacara dari pengadilan tinggi? Iya, setelah pengacara baru dia mendapat SK Menteri. Kalau Pak Iwan dulu yang mana tuh? Yang advokat atau yang pengacara? Sekarang ini namanya tuh sama, disatuin namanya. Iya, tapi kalau dulu Bapak yang mana? Kalau dulu kan kita mendapat SK Menteri itu kan istilahnya masih ya ada pengaruh-pengaruh di kementerian. Jadi karena independen kita ini, itulah dihapuskan semua supaya kita tidak ada lagi di bawah kementerian. Kan ini profesi advokatnya adalah profesi yang sangat independen. Oke, jadi akhirnya bebas. Akhirnya disatukan ya. Jadi sekarang mungkin yang kalau orang kenal sekarang advokat sama pengacara itu sama ya Pak Iwan? Ya sama, memang sama. Tapi sejak kalau tahun 2003 itulah itu sama. Tapi advokat. Kalau Pak Iwan sendiri kan pasti sebelum 2003 sudah menjadi seorang advokat ya atau pengacara. Ya. Dulu Bapak yang mana nih? SK Menteri atau Pengadilan Tinggi? Semua advokat harus ada SK dari Pengadilan Tinggi. Oh gitu. Oke. Nah dengan rentetan yang setelah lulus S1 harus ngambil profesi. Profesinya 2 tahun ya tadi ya? Profesi. Mau ngambil profesi ini harus ada magang itu namanya. Magang ya? Magang 2 tahun? Iya. Pak itu kan maksudnya apa ya? Lama ya 2 tahun, sedangkan S1 aja 4 tahun. Jadi magangnya ternyata udah 2 tahun. Ya. Kita magang pun sekarang ya terhitung sejak kita ada misal bekerja atau magang di tempat kantor pengacara setelah lulus S1 sekolah, itu dapat dikatakan juga magang. Oke. Ini juga berbeda dengan dulu. Kalau dulu magang itu benar-benar magang. Saya untuk dapat dimasukkan kategorikan kantor ini dapat magang, itu kan ada kriteria. Nah, jadi kantor saya juga menerima magang dulu sampai sekarang lah ya. Dulu cuma ketat, harus diteliti dari pusat DPN, kami DPN Pradi. Nah, DPN itu apa tuh? Dewan Pimpinan Nasional, ya semacam ini kita DPP lah. Ya. Jadi itu harus diamati oleh DPN, ketat, tidak boleh bohong-bohong. Ada laporannya 3 bulan sekali, dalam berapa kali beracara, sangat ketat. Memang dulu bagus tuh. Sampai sekarang juga masih ketat ya Pak? Sekarang agak kurang memang kita. Oh malah kurang sekarang, agak longgar ya? Karena ya ini ya ada karena ya perkembangan dari dunia advokat itu sendirilah. Pak dengan maksudnya di zaman Bapak dulu ya, di zaman Bapak dulu tuh magangnya 2 tahun, terus harus ujian lagi, udah capek S1-nya gitu ya. Betul. Tapi kenapa sih mau jadi advokat gitu? Kenapa memilih jalan ini? Ya tiap orang kan berbeda-beda. Iya benar. Tapi memang kan ada sebabnya. Memang karena ya ini kok pandangan secara umum saya melihat ini memang profesi advokat ini memang profesi yang sangat terhormat. Ya Ovium Nobile ke orang bilangan, memang sangat terhormat dan sangat independen kita nih. Masyarakat ini menggeluti advokat itu juga semua berkembang prosesnya sampai dia sekarang ini bisa bertahankah, dan sekarang banyak sekali yang sudah memegang SK advokat. Tapi maksudnya gini, di zaman Bapak kok sekarang berapa usianya? Kalau boleh tahu. Masih muda, masih 54. Nah, 54 tahun. Maksudnya pada saat masih remaja memilih fakultas hukum ya. Iya. Itu kenapa? Dorongan seperti apa sih milih hukum gitu? Emang semenarik itukah dulu di mata Pak Iwan pada saat masih remaja? Ya, kok saya pribadi pada masa dulu memang pengen juga, saya coba juga menjadi hakim. Iya. Ya? Mau mencoba jadi hakim, ya ikut tes juga tapi tidak lulus. Gitu juga. Namun demikian ada dulu ya setelah kuliah dulu luntang-lantung juga lah itu di Jakarta saya 3 tahun. Tapi memang
profesi advokat ini saya geluti terus. Nah, dan memang hati ini memang ke advokat. Tak ada istilahnya saya dapat mengejar ke ikut tes-tes yang lain, kecuali pernah sekali lah ikut tes hakim. Memang saya tidak lulus pada waktu itu. Tapi untuk masuk di bidang hukum ini terinspirasi dari siapa? Enggak, emang keinginan sendiri? Ya, karena kita fakultas hukum, kemudian kan itu berkembang pemikiran-pemikiran hukum, melihat pandangan-pandangan hukum, karena advokat ini kan juga luas. Pandangan hukum, wah berat sekali pembahasannya. Berarti jadi memang itu tadi ya Pak, independen yang mungkin Pak Iwan sukai, betul. Pada akhirnya memilih fakultas hukum. Tapi Bapak lulusan S1 hukum mana kalau boleh tahu dulu pendidikannya? Saya fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di tahun segitu udah banyak belum Pak orang-orang yang minat gabung di hukum gitu? Sudah, di hukum, di advokat sudah pada waktu itu. Oke. Kalau di Pinang pada waktu Tanjung Pinang pada waktu itu hanya belasan tuh yang jadi pengacara. Oh di saya. Di zaman Bapak? Di awal-awal Bapak berkarir sebagai seorang pengacara hanya belasan pengacara di Tanjung Pinang? Iya, di Tanjung Pinang awal-awal dulu 97-an lah, 97. Itu kenapa? Itu termasuk banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Itu sangat sedikit. Karena susah juga mau jadi advokat, suatu profesi yang terhormat, sangat sulit juga. Oh gitu. Jadi memang pada saat itu sulit juga ya Pak menjadi seorang advokat? Sangat sulit. Tapi meskipun sangat sulit, buktinya kayaknya Bapak tuh semangat gitu. Oh iya, karena kita kan dah semacam sudah menjiwai itu. Menjiwai. Emang seru dan enggak serunya jadi advokat apa? Ya, di dalam kehidupan kita memang harus ada, kan ada yang seru, ada yang tidak. Ya, serunya itulah dalam hal kita menangani hukum ini kan sangat dinamis. Apalagi menjadi advokat, ya, dapat membantu orang, dan sangat luar biasa. Kita tak ternilai itu kalau udah dapat membantu orang. Kesenangan atau keseruan, gimana sih perasaan Pak Iwan kalau bisa ngebantu orang gitu? Ya itu kita dapat ya semacam memenangkan perkara dia, dapat mengatasi persoalan hukum dia, dan itu sangat luar biasa. Terhitung nggak udah berapa banyak perkara yang Pak Iwan tangani? Ya nggak bisa, kalau di pengadilan juga udah nggak terhitung ya? Ya. Tapi kalau misalnya di awal karir kan pasti masih terngiang sekali ya perkara pertama yang pada saat itu Pak Iwan tangani apa? Ya kalau dulu sih perdata. Oh perdata, oke. Kemudian pidana ya dulu. Kok kita flashback dulu ya, kita pernah nangani, kita kan juga muda, advokat muda dulu. Iya. Kita juga pengen yang senior. Kemudian ada kita kepengen dapat di media massa dulu sih, ya sangat sulit tuh di media massa. Koran-koran dulu, yang ada tuh koran. Kemudian pengen dalam perkara ini saya belum ada di muat dalam koran. Kemudian ada beberapa kan muncul sendiri di koran. Itu saya menangani kasus pemerkosaan. Pemerkosaan kan tinggi itu hukumannya. Dihukumlah ini yang saya bantu 9 tahun. Kan? Namun di hati saya, kapan yang saya dapat nanti otomatis bisa di media bergerombolan untuk menanyakan kasus perkara saya ini waktu itu kan. Kemudian itulah terjadi, ada menangani kasus pidana, saya terpublikasi dengan sendirinya sampai media-media nasional, TVRI dulu, TPI dulu, SCTV, RCTI pernah saya ada di situ. Oh di gitu. Itu ya. Diambil perkara saya. Dan itulah sangat luar biasa itu.
Itu yang menjadi momen pertama kali memegang perkara. Bukan, enggak Oh, pertama, enggak, tapi cuma awal-awal dulu. awal-awal Yang masih pada saat junior. menjadi advokat muda Iya, ya. mm-mm. Tapi Pak, kalau misalnya kayak nanganin perkara, sorry ya, kayak tadi pemerkosaan gitu-gitu, jadi beban pikiran gak sih? Maksudnya kayak kasihannya dia, apalagi Bapak sendiri pasti membaca perkaranya dengan detail kan ya? Nah tentu itu jadi beban gak sih? Ya sebenarnya bukan beban ya, kok yang kita ini adalah. Bukan beban pikiran, maksudnya jadi kayak kepikiran, Ya itu kasihan tantangan gitu ya? otomatis. Kita advokat ini penuh tekanan, penuh tantangan. Penuh tekanan dan tantangan. Kalau tekanannya apa, tantangannya apa aja? Ya tantangan dari klien, dari masyarakat, tekanan supaya prosesnya bagus, kan? Kemudian juga ya bisa dari hal-hal lain, termasuk bisa dari pejabat-pejabat aparat apa, tekanan itu ada. Jadi ya tapi kita karena kita harus profesional. Di situlah kita nempatkan diri kita. Tekanannya sebenarnya tekanan ini sama, semua hidup ini kan punya. Tukang bakso pun punya ada masalah misal di dagangnya bakso, sama. Tapi ini menarik tadi soal bicara tekanan, terus tekanannya juga dari berbagai pihak ya, mulai dari masyarakat sampai tadi disebutkan ada dari instansi lain ya. Iya betul. Nah, gimana Pak Iwan menyelesaikan hal tersebut? Ya itu kita profesional aja, kita nempatkan diri saja. Pernah nggak dalam sebuah Pak Iwan ikut terseret dalam sebuah masalah karena menyelesaikan masalah gitu? Ada nggak sih kasus yang kayak gitu? Ya, kalau masalah yang kita tangani itu adalah perkara yang kita tangani itu adalah masalah. Nah, kita jangan sampai yaitu memang perasaan tadi harus kita tempatkan. Jadi banyak penasaran nih Pak Iwan. Pengacara itu bisa dilaporin nggak sih? Misalnya dia nanganin kasus nih, terus dia dilaporkan nih sama orang lain karena kasus itu, mungkin karena hal-hal tertentu gitu, dia bisa dilaporin nggak sih? Bisa. Semua orang kan di Indonesia ini harus bisa dilaporkan kalau memang dia itu salah. Presiden pun kalau harus salah bisa dilaporkan. Nah, begitu juga profesi advokat. Kalau dia salah. Namun hakim gitu juga. Dan kita pun pernah juga melaporkan hakim. Jadi kalau advokat ini menangani perkaranya atau menelantarkan kliennya, itu juga bisa dilaporkan. Bisa, kalau kliennya diterlantarkan, uang sudah diberi tapi tidak ditangani dengan baik, itu bisa dilaporkan. Oh, itu juga bisa dilaporkan? Bisa kita. Tapi kan maksudnya gini, orang yang paham hukum sama orang awam masyarakat biasa, itu proses hukumnya beda atau sama? Sama, hukum kita di Indonesia ini kan harus sama. Oh, jadi tidak ada yang membedakan ya? Tidak. Oh, jadi meskipun pengacara tetap bisa dilaporkan? Bisa. Bahkan pidana juga bisa. Bisa. Ya polisi sendiri bisa dilaporkan. Tadi Bapak pernah bilang pernah melaporkan hakim. Kenapa? Mengambil suatu tindakan di pengadilan atau dalam dia menangani perkara, menurut kita ada hal-hal yang terlanggarkan. Baik itu berupa etika seorang hakim kah, atau memang ada secara hukumnya yang dilanggar, itu kita bisa laporkan. Oh, kayak gitu harus ada barang buktinya ya? Kayak kita semua kan melaporkan tidak bisa sekedar itu saja, tentu harus dilampirkan bukti-bukti yang kuat. Ya, kita bukan mau hanya melapor-lapor gitu, tidak. Dan kita laporkan itu adalah sesuatu yang menurut kita, dugaan kita itu kuat ada pelanggarannya. Oke. Nah Pak Iwan, sekarang kan era ini semakin modern ya. Ada nggak sih perubahan mungkin kayak kalau di tahun awal-awal Pak Iwan pada saat menjadi seorang advokat muda, paling banyak perkaranya ini, tapi semakin kesini perkaranya jadi berubah, paling banyak ini, ada nggak? Semua dinamis sih. Oke, dinamis kan, ya. Pidana memang banyak, perdata banyak kan. Semua
sama sih perkembangannya itu. Kalau sekarang perkara yang paling banyak ditangani itu apa? Ya kalau kebetulan kalau di kantor saya perdata, tetapi mungkin di pengadilan itu lebih banyak pidana. Boleh jelasin nggak sih perdata sama pidana itu apa bedanya? Nah, kalau perdata kan ini hukum mengenai privat kita, pribadi kita. Gimana tuh maksudnya privat pribadi? Ya, masalah pribadi, persoalan kita dengan orang lain atau lembaga lain. Nah, itulah secara perdata. Kalau pidana, itu kan negara kita dengan negara. Dalam hal ini kan ada pelanggaran. Nah, jadi yang lawan kita adalah diwakili oleh yaitu polisi, kejaksaan. Boleh Itulah kasih nama contohnya pidana. nggak Pak Iwan? Kalau misalnya kasus pidana itu seperti apa? Kalau kasus perdata itu seperti apa? Ya, kok pidana kan misalnya mencuri atau korupsi, mencuri. Nah, itu kan ditangani oleh polisi. Oke, kalau perdata? Perdata kan orang masalah tanah, mengambil tanah orang lain. Kan berarti kita dengan orang person sana atau dengan perusahaan, lembaga hukum, perusahaan, perseroan misalnya. Itu perdata. Nah, itu perdata. Nah, kalau kita dengan negara, inilah pidana. Oke. Jadi itu perbedaan perdata sama Ya, pidana. salah satunya. Dan kalau yang paling banyak Pak Iwan itu adalah perdata ya? Ya, beberapa bulan ini perdata. Paling lagi mungkin pidana. Kalau kasus hutang piutang gimana? Ya itulah masuk perdata. Itu masuk perdata. Iya, Tapi kan itu kita dengan orang lain. itu Kalau bisa ada berkembang pidananya, ada hal misal penipuannya. Kalau perdata juga maksudnya bisa ditahan juga nggak orangnya masuk? Tidak, perdata itu kan kita dengan dia kan persoalan ganti rugi. Oh. Nah, kalau dengan negara yang ditahan itulah namanya pidana. Oke, jadi kalau misalnya hutang piutang itu perdata. Iya, hutang piutang perdata. Nah, zaman sekarang tuh banyak orang yang ngutang itu jauh lebih galak daripada yang ngutangin. Kalau misalnya kita kena kasus kayak gitu tuh, Pak Iwan, gimana cara nyelesainnya biar uang kita kembali? Hutang piutang kan ya kita tagih lah, dan hutang juga kan harus dibayar. Tapi kan nggak semua. Kita tagih, tidak bisa tagih, ya melalui pengadilan. Tapi kalau misal utang piutang ini timbul dari akibat penipuan, itu bisa dilaporkan ke ranah pidana. Pidana nangani adalah polisi. Tapi pidananya masyarakat harus ingat, hutang piutang itu adalah masalah perdata. Hutang piutang itu adalah masalah perdata. Jadi kalau misalnya kita mau menagih hak kita tapi nggak dapet gitu loh. Dia pure nih Pak. Contoh, dia ngutang ke kita 50 juta terus kita nagih tapi sulit banget ditagih. Dia nggak bisa dipolisikan ya berarti ya? Tidak, kalau tidak ada unsur penipuannya tadi. Terus biar dia bisa ganti itu gimana? Ya itu tadi. Tak ada kan ya tentu dia kan kalau dia ada aset, ya itulah kita bisa sita. Sitanya itu melalui pengadilan. Makanya kalau ada apa-apa bisa konsultasi ini pengacara dulu. Karena kan beberapa yang viral banget ya Pak Iwan. Pada akhirnya dia blow up kasus itu ke media sosial. Ujung-ujungnya malah kena UU ITE. Boleh dong edukasiin ke masyarakat. Ya, ini juga edukasi hukum dasar aja Pak Iwan. Apa sih yang harus masyarakat tahu tentang hukum gitu? Ya ini juga untuk masyarakat juga, terutama ya umumnya ini ya penggemar medsos kan, karena dunia IT kita dah canggih. Nah, itu hati-hati untuk sesuatu itu jangan sampai merugikan orang lain, dan juga jangan bohong-bohong. Nah itu semua ada pidananya. Jadi kalau misalnya mau mengunggah sesuatu terkait si ngutang gitu ya. Wah, kenapa kita bahasnya tentang utang? Kalau dia utangnya ini dia lemparkan ke medsos, kan? Itu kan udah pencemaran nama baik. Tapi kalau misalnya namanya disensor atau fotonya disensor, apakah itu bisa membantu untuk maksudnya biar nggak kena undang-undang ITE? Ya tidak terpenuhi unsurnya. Oh gitu. Kan mungkin inisial, kan ada orang ini. Nah, tetapi kok kita sharekan itu orangnya tentang masalah hutang itu kena undang-undang IT tadi. Oh,
Oke. Nah, itu ada pidana. Malah justru orang tersebut yang mengunggah bisa dipidanakan. Iya, bisa dilapor. Nah, tetapi perkara utang piutang tetap lain persoalan. Itu Nah, pidananya nyebelin, itulah. nyebelin ya. Ya sangat. Makanya kan ya hati-hati menggunakan di dunia medsos ini. Jangan sembarangan. Dan itu juga kita diatur, udah ada ketentuan supaya kita tuh tidak terlalu mengikuti nafsu kita, emosi kita. Ya itu kan udah ada aturannya semua. Jadi kalau misalnya kita kena dalam suatu perkara, harus gimana jadi baiknya? Ya baiknya ke pengacara. Tempuhlah jalur hukum. Jalur itu hukum itu memang jalur hukum, ya tempuh. Nah, salah satunya ya minta ke advokat tadi, ke pengacara tadi, konsultasi. Nah Pak, kalau misalnya ada orang yang saat ini membutuhkan bantuan hukum, Pradi itu ada nggak sih mungkin bantuan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu gitu? Ya ada, kita ada suatu lembaga yang namanya PBH, Pusat Bantuan Hukum tadi. Itu bawah kepemimpinan Pak Suharjo SH. Pak Suharjo itu adalah bagian Ketua dari PBH DPC Pradi Tanjung Pinang. Oke, jadi ketika ada yang membutuhkan bisa ke Pak Suharjo tadi ya? Nah, ke anggota-anggota yang lain, melalui saya juga bisa, nanti saya akan arahkan ke sana. Nah, tapi itu kalau misalnya ada yang butuh bisa menghubungi ke siapa atau mau datang langsung ke kantornya itu ada di mana? Ya itu, langsung datang ke kantor sekretariatnya ada di Bintan Center, kepada beliau, ke anggota-anggota PBH, ke saya juga bisa, nanti saya arahkan ke sana. Ini baru bantuan lembaga hukum ini? Ya sejak saya dilantik kan saya ada setahun yang lalu, 2003, kemudian saya dilantik, saya aktifkan kembali PBH. Oh dulu nggak? Periode dulu sih sudah ada waktu periode saya kebetulan pernah mimpin Pradi juga dulunya, itu ada saya membidani pembentukan PBH, kemudian saya diganti pergantian kepemimpinan, kemudian agak kurang aktif. 5 tahun, kemudian ini kami aktifkan lagi. Dan sudah ada nangani beberapa perkara di pengadilan. Dan itu secara percuma atau beneran gratis ya? Gratis. Silakan. Kalau mau ngobrol-ngobrol juga bisa situ. Dan kita dampingi secara langsung perkara ya bisa. Oke, jadi itu beneran secara gratis. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan bisa datang ke Bintan Center ya Pak? Bintan alamatnya. Center. Nah tapi kalau dari Bapak sendiri nih, ada nggak sih mungkin bikin bantuan lembaga hukum atau masyarakat datang ke Pak Iwan bantu kita dong gitu? Pak Iwan? Ada kita, itu yang saya katakan tadi di Tanjung Pinang ini, saya juga puji juga lah advokat-advokatnya. Masing-masing kantor tuh banyak juga tuh ada membantu masyarakat secara cuma-cuma di kantornya ini, bukan melalui lembaga-lembaganya. Nah, itu banyak saya temukan dan juga sebenarnya di undang-undang advokat ini juga kita ada dianjurkan untuk setiap tahunnya itu minimal ada beberapa perkara yang kita tangani secara cuma-cuma gratis tadi. Dan ini lumayan di Tanjung Pinang nih, ya dunia kepengacaraan advokat di Tanjung Pinang ini saya melihat bagus ini rekan-rekan. Jadi memang advokat di Tanjung Pinang luar biasa ya Pak, mau membantu masyarakat secara cuma-cuma. Termasuk juga Pak Iwan luar biasa sekali loh. Nah tapi Pak Iwan, di bawah pimpinan Bapak tadi Pradi Kota Tanjung Pinang setelah dilantik di tahun 2023 ya Pak ya? Iya. Udah membuat lembaga hukum gratis. Nah tapi kedepannya untuk periode masih panjang ya, sampai tahun berapa? 5 tahun. 5 tahun, terhitung dari 2023 sampai 2028. 28. Mau ngapain nih ke depannya bersama Pradi? Ya tentu saya bersama rekan-rekan ini kan mau mengarahkan Pradi ini ke depan lebih maju lagi. Jadi kita salah satunya mungkin hal semacam ini. Kemudian juga kita sudah
mau melaksanakan PKPA, Apa itu pendidikan, kejuruan advokat. Kita mungkin tahun ini, rasanya Desember atau November nanti udah bisa ini kita adakan PKPA bersama perguruan tinggi negeri yang ada di Tanjung Pinang. Kemudian juga ya kita terus meningkatkan pengabdian kita ke masyarakat melalui PBH. Kemudian juga ada yang namanya advokat muda, perhimpunan untuk advokat muda, YLC. Apa Pak? YLC. YLC itu singkatan Young apa? Lawyer Club. Oh, yang lawyer club ya? Ya, itu di bawah kepemimpinan Pak Indra Lesmana. Ah, iya. Sekretarisnya Pak Agung. Oke. Itu juga suatu harapan kita lah nantinya bisa membawa nama Pradi lebih baik lagi. Di samping itu saya ini juga bekerja sama dengan mitra baik pemerintahan, organisasi swasta lain, kemudian yang berprofesi yang lain lagi selain advokat, kita jalin kerjasama lah, termasuk pendidikan nantinya. Jadi memang fokus utamanya sekarang untuk yang PKPA itu ya Pak? Dalam waktu dekat itu. Oh itu dalam waktu dekat udah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iwan udah hadir hari ini dan membagikan kisahnya juga dan juga udah memberikan informasi dan edukasi ya Pak Iwan. Semoga kedepannya sukses selalu untuk Bapak dan tim. Amin, sama-sama. Khususnya untuk Pradi Tanjung Pinang ya Pak. Terima kasih banyak Pak Iwan. Sama-sama.